10330. Saya adalah mahasiswa dari program studi S1 Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran dalam ekonomi dan bisnis. Jadi, nanti kita bakal mengerti gimana sih hubungan antara harga sama jumlah barang, baik dari sisi pembeli maupun penjual. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama kita akan membahas fungsi permintaan dulu ya. Jadi, fungsi permintaan itu adalah hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Nah, yang paling penting di sini itu hubungannya berbanding terbalik. Artinya, kalau harga naik, jumlah permintaannya akan turun. Sebaliknya, kalau harganya turun, permintaannya akan naik. Contohnya gampang, misalnya harga baju lagi mahal. Orang-orang pasti mikir 2 kali buat beli. Tapi kalau lagi diskon, pasti akan banyak orang yang membeli. Sekarang kita masuk ke rumusnya ya. Rumus umum fungsi permintaan itu QD sama dengan A dikurangi BP. QD itu jumlah barang yang diminta, B itu harga, sedangkan A dan B itu adalah konstanta. Kenapa ada tanda minus? Karena hubungan harga sama permintaan itu berlawanan. Kalau dilihat dari grafik, kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Itu menunjukkan kalau harganya naik, permintaannya akan turun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis fungsi permintaan. Yang pertama, ada fungsi permintaan linier yang bentuknya garis lurus. Yang kedua, ada fungsi permintaan non-linier, bentuknya kurva. Terus, ada juga permintaan individu, yaitu dari satu orang, dan permintaan pasar, yaitu gabungan dari semua konsumen. Selain itu, ada juga yang berdasarkan waktu, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Nah, permintaan itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, pendapatan. Kalau pendapatannya naik, biasanya orang akan lebih banyak membeli. Ketiga, selera atau tren. Kalau lagi viral, pasti permintaannya akan naik. Lalu yang keempat, harga barang lain. Bisa barang pengganti atau pelengkap. Yang kelima, jumlah penduduk. Dan terakhir, ekspektasi atau perkiraan harga ke depan. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran itu kebalikannya dari fungsi permintaan. Ini menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, kalau di sini hubungannya itu searah. Kalau harga naik, penawarannya juga akan naik. Kalau harga turun, penawarannya pun ikut turun. Karena produsen pasti ingin menjual lebih banyak kalau harganya tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke rumusnya. Rumus umum dari fungsi penawaran itu QS sama dengan A plus BP. QS itu adalah jumlah barang yang ditawarkan. Bedanya sama permintaan, di sini kita menggunakan tanda plus. Karena hubungan antara harga dan penawaran itu searah. Kalau digambar, kurvanya naik dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu jenis-jenis dari fungsi penawaran juga mirip dengan fungsi permintaan. Ada penawaran individu dan penawaran pasar, ada juga linier dan non-linier. Terus ada jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang terakhir, multivariabel. Artinya dipengaruhi lebih dari satu faktor. Penawaran juga dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, harga barang. Semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Kedua, biaya produksi. Kalau biayanya naik, penawaran bisa turun.
teknologinya, produksi makin banyak. Selain itu, ada harga barang lain, jumlah penjual, ekspektasi masa depan, dan kebijakan pemerintah seperti pajak atau subsidi. Oke, jadi kesimpulannya itu permintaan berbanding terbalik dengan harga, sedangkan penawaran berbanding lurus dengan harga. Keduanya penting banget dalam menentukan harga di pasar. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami materi ini dengan mudah. Terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkan video ini. Sampai jumpa lagi.